Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan membahas tentang kebijakan Ketum PBNU ya, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau biasa dipanggil Gus Yahya. Jadi beliau mengajak warga Nahdliyin tentang polemik Nasabah Alawi ini untuk berhusnudzon mengikuti ulama yang terdahulu ya, yaitu Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini kita sebagai warga Nahdliyin harus berpikir cerdas. Kita harus membedakan Gus Yahya pribadi sebagai seorang kiai dan Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU ya. Jadi kita ketahui bersama bahwa Gus Yahya pribadi sebagai kiai atau sebagai ulama, beliau ini mempunyai pandangan yang sangat terlihat miring terhadap para habaib yang ada di Indonesia. Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Nah, Al-Ashraf Thaniyah, Al-Thaniyah ini pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Thaniyah ini. Ya, iki Al-Ashraf Thaniyah iki sing nganti saiki isih mempertahankan nama FAM ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab, iki Al-Ashraf Thaniyah, pengungsi, ngene ngungsi, lari dari orang-orang Wahabi, ditolong oleh orang-orang Nusantara, orang Jawa ditulungi Banggono. Nah, dari situ saya berpendapat mengapa Gus Yahya sebagai seorang kiai mempunyai pandangan yang miring terhadap para habaib. Itu bisa dipahami kemungkinan besar Gus Yahya sebagai seorang kiai, beliau sudah tahu lebih duluan tentang kejahatan para habaib di Nusantara ini dibandingkan kita-kita yang tahu kejahatan para habaib setelah keluarnya tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Lalu mengapa Gus Yahya sebagai ketua PBNU beliau mengeluarkan kebijakan untuk husnudzon terhadap nasab para habaib? Di sini kita juga harus berpikir dengan cerdas. Di mana kita tahu bahwa para habaib yang ada di dalam NU ini banyak sekali yang menjabat sebagai pengurus NU atau struktural NU ya. Bahkan tidak sedikit para habaib ini di dalam struktural NU ini menduduki posisi-posisi yang penting seperti itu. Nah, dari situ pasti Gus Yahya sangat hati-hati untuk mengambil kebijakan. Dikarenakan jika saja Gus Yahya itu mendukung pelurusan Nasabah Alawi sebagai ketum, pastinya keadaan akan sangat keruh, bahkan bisa jadi akan terjadi hal-hal yang tidak inginkan di bangsa ini. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga Nahdliyin, kita harus berpikir cerdas. Kita harus yakin bahwa Gus Yahya Khalil Stakuf sebagai kiai itu insya Allah pasti mendukung kita, pasti mendukung upaya pelurusan Nasabah Alawi. Tidak mungkin seorang Gus Yahya sebagai kiai membiarkan kejahatan para habaib di Nusantara ini yang sudah terlalu banyak, tidak sekedar kepada umat muslim di Nusantara, tetapi juga sudah mengancam keutuhan NKRI. Tidak mungkin Gus Yahya membiarkan hal itu terjadi. Pastinya Gus Yahya pribadi sebagai seorang kiai, beliau juga mengambil sikap bagaimana caranya agar kejahatan para habaib di Nusantara ini bisa dihentikan. Maka kita yang mendukung tesis dari Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, kita harus hormati juga keputusan atau kebijakan dari Ketum PBNU.
ya kan? Tetapi kita juga harus yakin sebagai warga Nahdiyin bahwa Gus Yahya sebagai kiai pasti mendukung kita-kita yang mendukung Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani atas tesis beliau tentang nasab Ba'alawi. Nah, ada yang mengatakan bahwa upaya pelurusan nasab ini adalah politik, bahkan ada yang mengatakan ini 100% politik. Ya, itu benar. Tetapi bukan politik kenegaraan, melainkan politik kebangsaan. Ya kan? Di mana upaya pelurusan nasab Ba'alawi ini kalau kita pahami, ya, arahnya itu untuk melemahkan kekuatan dari para habaib yang ada di Indonesia yang sudah melakukan kejahatan yang begitu banyak, baik kepada umat ataupun kepada bangsa kita. Nah, upaya pelurusan nasab ini memang politik untuk melemahkan kekuatan dari para habaib untuk melakukan kejahatan di bumi Nusantara ini. Jadi politik kebangsaan. Kita sebagai warga negara, kita sebagai rakyat, sebetulnya kita juga wajib memahami apa itu politik kebangsaan agar kita tahu seperti apa kondisi bangsa kita. Apakah sedang baik-baik saja ataupun sedang ada ancaman. Dengan kita memahami politik kebangsaan, maka kita tidak sekedar tahu bahwa negara kita sedang aman atau tidak, tetapi kita juga akan bisa tahu bagaimana cara menyikapinya. Apa saja strategi-strategi yang harus kita lakukan untuk menyikapi kejahatan-kejahatan para habaib di Nusantara ini. Jadi kalau ada yang bilang bahwa isu pelurusan nasab Ba'alawi ini adalah 100% politik, itu betul, tetapi politik kebangsaan. Upaya pelurusan nasab Ba'alawi atau nasab para habaib ini adalah suatu bentuk dari kecintaan kita terhadap NKRI. Dikarenakan kita semua tahu betapa membahayakannya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para habaib di Nusantara ini. Nah, jika ada yang masih berpikir atau bertanya-tanya, lalu sebetulnya para habaib itu keturunan Rasulullah apa tidak? Jadi metode pengkajian nasab itu kan ada dua ya, yaitu yang pertama penyusunan silsilah keturunan sampai kepada Rasulullah yang memakai dasar manuskrip-manuskrip kuno ataupun kitab-kitab nasab. Lalu metode yang kedua adalah tes DNA, di mana dalam Bahsul Masail NU dan ditetapkan dalam Muktamar NU tahun 2004 menyatakan bahwa tes DNA bisa dipakai untuk pembatalan nasab, tetapi tidak bisa dipakai untuk mengisbat. Nah, dari dua metode itu, meskipun seandainya nasab Ba'alawi itu bisa dipertanggungjawabkan sesuai data-data baik manuskrip ataupun kitab-kitab nasab, tetapi jika di tes DNA ternyata batal atau tidak ada DNA daripada keturunan Rasulullah, maka hasilnya pasti juga akan batal atau tidak bisa ditetapkan atau tidak bisa lagi diisbat seperti itu. Nah, maka yang terjadi terhadap klan Ba'alawi, di mana kita tahu bahwa sebetulnya mereka sudah banyak yang dites DNA dan hasil tes DNA-nya adalah batal, artinya tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah SAW. Maka untuk urusan nasab Ba'alawi ini sudah hasil final atau hasil akhir sebetulnya, bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah seperti itu. Nah, cuman belum ditetapkan oleh negara seperti itu. Nah, kembali lagi kita sebagai umat, sebagai masyarakat, bahkan sebagai warga Nahdiyin, kita harus berusaha berpikir dengan sehat, harus berusaha menjadi manusia yang cerdas agar kita tidak bisa doktrin. Karena zaman sekarang itu doktrin itu sangat marak bertebaran dalam kehidupan kita ya, baik secara offline ataupun dalam dunia online ya. Maka kita harus berpikir dengan cerdas. Kita harus punya kecermatan sendiri sehingga kita bisa menjadi seorang manusia yang berpendirian kuat dan tidak mudah didoktrin. Nah, kurang lebihnya seperti itu dulu ya saudara-saudaraku semua. Jika ada kurangan dan kesalahan dalam saya berbicara, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!